Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 289, ini hanya pertunangan, kau masih bisa membatalkannya. Sejak malam itu, Seng Minghui mulai menghitung peluang dirinya untuk mencuri orang Inggris itu dari Seng Minglan di kepalanya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi calon saudara iparnya di rumah setelah kehilangan kesuciannya padanya. Selain itu, dia benar-benar kecanduan dengan cara pria diranjang, karena ada saat-saat ketika wanita menghargai pria karena kemampuan mereka untuk memberikan kenikmatan seksual. Yang lebih penting, Seng Minghui percaya bahwa dia bisa mencobanya dengan kemampuan orang Inggris itu dalam berbagai aspek. Tetap saja, tidak ada gunanya mencoba melewati lelaki tua itu dan Seng Minglan. Di sisi lain, mungkin akan berbeda masalahnya jika dia mencoba menyerang orang Inggris itu. Dan setelah meluangkan waktunya untuk berhitung, Seng Minghui berhasil mendapatkan metode kontak pria itu sekaligus mengetahui di hotel mana dia menginap. Namun, segala sesuatunya telah dipersiapkan untuk upacara pertunangan Seng Minglan dengan pria Inggris itu, yang akan diadakan hanya beberapa hari lagi. Dia tidak akan berhasil jika tidak bergegas. Seperti biasa, Seng Minglan mencoba gaun, memilih perhiasan, dan melakukan pengecekan akhir dengan pihak hotel. Namun pada malam yang sama, Seng Minghui menunggu di luar kediaman Seng, menyaksikan mobil orang Inggris itu melaju keluar dan mengejarnya setelah memutuskan untuk pergi. Di hotel, dia berdiri tepat di hadapannya. Ketertarikan misterius muncul saat mata mereka bertemu, karena keliaran malam itu memiliki kesan kuat di benak mereka. Kau adalah adik perempuannya Minglan. Seng Minghui menghampirinya, berbisik di bawah dagunya. Akulah yang menghabiskan malam itu bersamamu. Ada keheranan di mata pria itu, diikuti oleh sensasi berdenyut di bawah ikat pinggangnya. Bisakah kamu membuktikannya? Bagaimana kalau kita periksa kamarmu? Seng Minghui mengangkat alisnya dengan genit. Pasangan itu pun menyelinap ke kamarnya, dan begitu masuk, Seng Minghui langsung menyerangnya, melingkarkan lengannya di leher Seng Minghui, menciumnya dengan begitu liar hingga dia hampir lupa siapa dirinya. Oleh karena itu, orang Inggris itu teringat dengan kaget setelah merasakan sensasi yang sudah dikenalnya itu sekali lagi. Itu kamu, itu benar-benar kamu. Tentu saja aku. Seng Minghui menjawab dengan pesona yang nakal. Kau tidak bisa melupakannya, bukan? Setelah kita bersama malam itu, aku tidak bisa melupakanmu. Dengan api yang menyala, orang Inggris itu tentu saja mulai mencicipi barang-barang itu. Keduanya segera jatuh ke tempat tidur di belakang mereka, dua kobaran api yang berkobar saling terkait dalam waktu singkat. Sensasi yang dirasakannya sama persis dengan apa yang dirasakannya malam itu. Orang Inggris itu juga hampir kehilangan akal sehatnya. Itu luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kalau itu kamu. Namun, setelah perbuatan itu dilakukan, Seng Minghui segera bangun dari tempat tidur dan menghentikan orang Inggris itu agar tidak mendekat. Tapi kamu akan bertunangan dengan saudara perempuanku. Serunya. Kamu akan menjadi saudara iparku dalam beberapa hari. Tidak mungkin, aku pikir itu Minglan malam itu. Tapi sekarang setelah aku tahu, aku tidak menginginkannya, aku menginginkanmu. Meskipun begitu, Seng Minghui sudah mengenakan pakaiannya dan mencibir dengan nada memprovokasi. Jadi, apakah kamu punya nyali untuk meminta kakek mengizinkanmu menikah denganku? Api kemarahan orang Inggris itu tampaknya padam saat mendengar nama Old Seng disebut. Pertunangannya dengan Seng Minglan merupakan kesepakatan tertutup, tetapi dia mencintai tubuh wanita ini dan moralnya yang bebas. Dia tidak bisa menyukai sikap membosankan Seng Minglan, dia lebih menyukai sensasi. Wah, rupanya kau bersikeras ingin menjadi saudara iparku. Teriak Seng Minglan. Namun, saat dia hendak mengambil tasnya dan hendak pergi, orang Inggris itu menangkapnya dan memeluknya. Aku menginginkanmu. Aku hanya menginginkanmu. Ada kalanya relationships high plus plus dimulai secara aneh dengan sebuah kecelakaan, hanya saja mereka yang terlibat menjadi terobsesi dengan kecelakaan tersebut. Dan malam ini, saudari Seng yang ketujuh tidak pulang karena dia mencintai tubuh dan stamina orang Inggris itu. Dengan kejinakan Seng Minglan, akankah dia menaklukkan pria Inggris yang suka mencari sensasi? Sudah sepantasnya membiarkan Seng Minghui memilikinya. Ketika dia kembali ke rumah keesokan harinya, Seng Minghui benar-benar segar dan sangat menarik. Dalam pikirannya, tidur dengan tunangan Seng Minglan tidak ada bedanya dengan mencuri dari Seng Minglan. Saat sarapan, Lao Seng bahkan memberitahu semua orang untuk fokus pada acara besar keluarga mereka yang akan tiba dalam 2 hari. Itu bukan pertunangan Seng Xiao dan Mukiki, jadi seluruh keluarga harus hadir. Orang tua itu bahkan secara khusus memperingatkan Seng Minghui. Tidak bisakah kamu mengacaukan pertunangan kakak keempatmu? Kenapa, kakek? Apakah aku selalu membuat kesalahan? Seng Minghui tersenyum sebagai balasan. Pipimu itu. Pria tua itu mendengus tetapi tidak mengatakan apapun lagi, sementara Seng Minghui terkekeh pelan. Apakah dia akan berhenti membuat kekacauan saja? Ketika dia mengambil pria Seng Minglan, apa yang bisa dia lakukan terhadapnya? Bahkan Seng Xiao atau Mukiki tidak dapat memaksa orang Inggris itu menikahi Seng Minglan sekarang, bukan?
Seng Minghui merasa sangat senang dengan dirinya sendiri pada saat itu, karena dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya membantu Seng Minglan meninggalkan keluarga Seng. Setelah tengah hari, Mu Qiki kembali mengunjungi perusahaan Liu. Kali ini, dia tidak perlu membuat janji temu di meja resepsionis, dan duduk diam di lobi, membaca buku dan mengerjakan tugas sekolahnya. Namun, meskipun telah diberitahu oleh sekretarisnya, Ketua Liu tidak keluar untuk menemuinya dan hanya melanjutkan urusan dan rapatnya. Mu Qiki juga tidak menuntut apapun, dan meninggalkan gedung setelah setengah jam, bahkan memberitahu sekretaris bahwa dia tidak akan datang lagi. Sekretaris itu tidak dapat menahan tawa bahkan saat menyampaikan pesannya. Jika boneka itu benar-benar ingin membantumu, tidak bisakah dia meminta putra mahkotanya untuk melakukan perjalanan? Ketua Liu membetulkan kacamata berbingkai emasnya, tetapi menggelengkan kepalanya. Jika dia datang lagi besok, minta resepsionis untuk memberitahunya bahwa dia tidak boleh datang lagi jika dia tidak punya hal praktis untuk ditawarkan. Ketulusan saja tidak akan berhasil dalam banyak hal. Dimengerti, Ketua. Pada akhirnya, Mu Qiki hanyalah seorang manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang akan menaruh harapan pada seorang gadis muda seperti dia dan membiarkannya benar-benar berubah. Meski begitu, ia tidak patah semangat, sebab ia yakin dapat berhasil dengan atau tanpa putra tertua Liu. Meski begitu, dia lebih suka mendapat nilai sempurna. Bagi keluarga Seng, menghentikan kedua menantu perempuan keluarga Liu dari perkelahian dianggap sebagai misi yang berhasil. Apakah dia mampu menyelenggarakan malam VVIP khusus dengan kemampuannya sendiri? Terlebih lagi, masalah yang paling penting bagi keluarga Seng sekarang adalah pertunangan Seng Minglan, dan tak seorang pun dari mereka punya waktu untuk peduli rencana apa yang telah dibuatnya. Pada malam itu, Seng Minghui kembali menjalin hubungan terlarang dengan pria yang akan segera bertunangan dengan saudara perempuannya di sebuah hotel seolah hal itu wajar saja. Dia tampak terobsesi dengan gagasan mempermainkan Seng Minglan, yang membuatnya makin tidak terkendali dengan hal-hal yang dilakukannya bersama pria itu. Sedangkan bagi orang Inggris, siapa yang tidak menikmati kelangkaan seperti itu? Terbuka, centil, dan jago diranjang. Apa lagi yang mungkin dia butuhkan? Masih ada 1 hari lagi sampai kau bertunangan dengan adikku. Apa kau benar-benar tidak menginginkanku? Sayang, ini hanya pertunangan. Itu bisa dibatalkan. Seng Minghui langsung bersikap bermusuhan mendengar kata-kata itu. Maksudmu kau menginginkan aku dan adikku juga?